Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua yang sudah selesai kita contoh dan selesai kita ikuti. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, idola kita, contoh panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beserta para sahabat, kerabat, keluarganya yang dengan senantiasa, yang dengan konsisten menularkan nilai-nilai keteladanan yang luar biasa kepada kita semua, yang sudah selesai kita contoh, tiru, dan panuti. Semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini Sakti senang sekali bisa bertemu bertatap muka walaupun secara online bersama mahasiswa mahasiswi IAIN Samarinda Kalimantan Timur. Betul ya, Bu? Hari ini kita akan bertemu berbicara tentang training motivasi. Saya berkenalan dulu, nama saya Sakti Syahputra. Saya Kepala Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia STMI yang sudah memiliki 9.135 alumni STMI se-Asia Tenggara. Kemudian saya juga mahasiswa doktoral ilmu komunikasi Universitas Shahid Jakarta, S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu komunikasi di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. S1-nya waktu itu adalah jurnalistik, S2-nya humas, tesisnya periklanan atau pemasaran. Sedang kuliah lagi S3 Ilmu Komunikasi semester 5 di Universitas Shahid Jakarta, S3 Ilmu Komunikasi, sedang menuju rangkaian sidang. Jadi kalau kuliah S3 itu ada 5 sidangnya, sidang kolokium, sidang proposal, sidang data, sidang tertutup, sidang terbuka. Sidang terbuka, baru mau masuk sidang kolokium hari Kamis ini, mohon doanya semoga lancar. Tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Kemudian Sakti juga jadi dosen, jadi pendongeng, storyteller, dan penulis buku inspirasi, motivasi, dan pembelajaran efektif. Teman-teman, kalau mau mendapatkan informasi seputar pengembangan diri, ilmu bisnis, ilmu hipnosis, ilmu NLP, ilmu motivasi, ilmu pengembangan diri, kemudian ilmu berbagai macam ilmu yang menarik, bagus-bagus, keren-keren untuk pengembangan diri, motivasi kita. Bisa juga subscribe channel YouTube Sakti, namanya Sakti Nabil. Di situ teman-teman bisa belajar berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu akademisi, ilmu pengacara, ilmu hukum, ilmu bisnis, ilmu NLP, ilmu grafologi, ilmu hipnosis, ilmu hipnoterapi, ilmu desain slide, ya. Kemudian ilmu motivasi dan ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan ilmu mengurus jenazah pun juga ada di situ. Bisa di subscribe channel YouTube Sakti Nabil. Alhamdulillah hari ini sudah 2.150 subscribernya dan bisa follow Instagram Sakti Nabil. Ya, Sakti Nabil di Instagram. Facebooknya juga sama, namanya Sakti Nabil. Baik, itu saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur, sukunya Minang Jawa, istri Jawa Sunda, usia 33 tahun. Ya, saya 33 tahun, bulan Mei nanti 34.
Oke, sekarang saya akan share screen ya. Sudah terlihat ya share screen-nya? Baik, hari ini kita akan belajar teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat contoh pribadi sukses bahagia. Banyak orang sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Banyak juga hidupnya orang yang bahagia tapi dirinya nggak sukses. Makanya hidup itu harus seimbang antara sukses dan bahagia. Ini coba saya gedein bisa nggak? Pribadi sukses dan bahagia berarti mereka punya pribadi yang istimewa. Pribadi istimewa jelas ada dalam sejarah kita, tuntutan kita, ada dalam sejarah Nabi kita, idola kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah suri teladan kita, idola kita, contoh kita, panutan kita. Ya, ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak marah. Besok orang kotoran unta itu sakit, siapa orang pertama yang menjenguknya? Yang menjenguknya pertama adalah Rasulullah SAW. Itulah idola kita, contoh kita, teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mengikuti meneladani beliau, adik-adik semua, teman-teman, sahabat-sahabatku? Iya, mau. Ya, teman-teman bisa manggil Kak Sakti atau Pak Sakti atau Coach Sakti, bebas ya. Mana aja boleh. Baik. Coba angkat tangannya seperti ini, ikutin Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berjanji, saya akan bersungguh-sungguh, saya akan benar-benar, saya akan serius memperbaiki diri saya, membenahi diri saya, meluruskan diri saya, agar saya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan dapat membahagiakan banyak orang. Hari ini saya berjanji. Hari ini saya berjanji. Saya akan kepada orang tua saya bahwa saya adalah pada orang tua saya anak terbaik, bahwa saya adalah yang anak terbaik yang pernah mereka besarkan. Yang pernah hari ini kami mereka berjanji. Besarkan. Kami akan buktikan. Hari ini kami berjanji kepada kami orang-orang akan buktikan yang meremehkan kami, kepada orang-orang yang mencaci maki yang meremehkan kami, yang menghina yang mencaci maki kami, yang merendahkan kami, yang tidak percaya dengan kami. Kami akan buktikan yang tidak percaya sama kami bahwa kata-kata mereka akan buktikan semua salah. Bahwa kata-kata mereka hari semuanya ini saya salah. Berjanji saya akan buktikan. Hari ini saya berjanji bahwa dimanapun saya akan buktikan saya ditempatkan, bahwa dimanapun apapun ditempatkan posisi saya, apapun saya akan memberikan posisi saya, kontribusi saya akan memberikan karena saya kontribusi yakin terbaik saya. Allah tidak karena menilai saya yakin
kami dari Allah posisi, tidak menilai tapi Allah kami dari menilai posisi, dari kontribusi, tapi Allah menilai dari amal yang kami dari perbuat. kontribusi, Saya akan dari buktikan amal yang kami perbuat. jika ada Saya akan 10 buktikan orang jika yang ada bersungguh-sungguh 10 orang serius yang menuntut bersungguh-sungguh ilmu, belajar, menuntut ilmu, prestasi, belajar, sholat 5 waktu, baca Al-Quran setiap sholat 5 hari, waktu, hafal baca Al-Quran Al-Quran, setiap hari, jadi anak hafal soleh Al-Quran soleha setiap hari, di jalan Allah. jadi anak soleh Maka soleha saya akan di pastikan jalan Allah. bahwa salah satunya Maka saya akan pastikan adalah saya. salah satunya Dan jika hanya adalah saya. ada satu Dan orang jika hanya yang bersungguh-sungguh, ada satu orang serius, yang bersungguh-sungguh, menuntut ilmu, serius, belajar, menuntut ilmu, berprestasi, belajar, sholat 5 waktu, berprestasi, baca sholat Al-Quran 5 setiap waktu, hari, baca hafal Al-Quran Al-Quran setiap hari, jadi anak soleh menghafal soleha Al-Quran setiap hari, di jalan Allah. akan menjadi anak soleh-soleha Maka saya akan di jalan pastikan, Allah. saya akan Maka saya akan pastikan, pastikan, saya akan pastikan, itu adalah saya akan saya, pastikan, itu adalah saya, itu adalah saya, itu adalah saya. itu adalah saya, Angkat tangannya, itu adalah saya. ikutin Kak Sakti. Masuk, masuk, masuk. Takbir, Masuk. Allahu Akbar, Masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, udah masuk ya, jangan keluarlah lagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Kak Sakti atau Pak Sakti atau Ko Sakti menyampaikan materi. Inilah idola kita, teladan kita yang sudah seharusnya kita tiru, kita contoh, kita teladani, ya kita panuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sakti cerita sejarah beliau, boleh ya? Seperti kita ketahui, Muhammad bin Abdullah lahirnya di kota Mekah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan, dan ibunya meninggal ketika beliau masih sangat kecil sekali, kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib dan dibantu disusui oleh perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Muhammad bin Abdullah tumbuh dan berkembang menjadi seorang penggembala kambing. Walaupun beliau belum dapat gelar Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah sudah dapat gelar Al-Amin dari masyarakat sekitar. Apa arti Al-Amin? Arti Al-Amin adalah yang dapat dipercaya. Jadi kalau di balik bukit ada pasukan yang akan menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad, karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Bahkan tetangga dekat maupun tetangga yang jauh sudah menitipkan ketika tetangga dekat dan tetangga yang jauh Muhammad bin Abdullah mau berangkat perjalanan jauh, barang-barang berharga dititipkan di rumah Muhammad bin Abdullah. Jadi rumah Muhammad bin Abdullah waktu kecil, remaja, pemuda penuh dengan barang-barang berharga titipan dari tetangga dekat dan tetangga jauhnya. Karena apa? Karena beliau Al-Amin, dapat dipercaya. Ketika dititipkan, tetangga dekat, tetangga jauhnya balik lagi, diambil lagi, tidak berkurang 1 rupiah pun. Dan itulah kenapa beliau dibilang Al-Amin. Kalau di balik bukit ada pasukan yang menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad. Karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Lalu kemudian bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kerjanya menarik, kerjanya penuh dengan dedikasi yang baik, bagus sekali kinerjanya. Siti Khadijah tertarik, kirim utusan, singkat cerita, akhirnya menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah.
Muhammad bin Abdullah di usia 25 tahun menikahi Siti Khadijah di usia 40 tahun. 15 tahun lebih tua. Dan nantinya kita akan mengenal Siti Khadijah akan menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Lalu ketika Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama, yaitu turunnya Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Muhammad bin Abdullah saat itu ketakutan, panas, dingin, sakit luar biasa. Minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Dan Masya Allah luar biasa, Muhammad bin Abdullah ternyata seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Kapan itu? Yaitu pada saat akan mendapatkan wahyu pertama dan pada saat akan meninggal. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Muhammad bin Abdullah punya fisik yang baik, fisik yang bagus, fisik yang prima, pola makannya teratur, dan mencintai olahraga. Jadi nggak gampang sakit-sakitan seperti kita. Kita sakit sekali pernah, 5 kali pernah, 10 kali pernah, 20 kali pernah. Ya, memang kita gampang sakitnya atau mudah sakitnya ya. Oke, sebentar. Itulah kenapa kita juga harus banyak mengatur pola makan kita, pola olahraga kita. Ketika turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bacalah. Berubahlah. Ya. Ayat 1-5 yang turun pertama. Berubahlah Muhammad bin Abdullah menjadi seorang Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khataman Nabiyin, Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Klik. Klik ya. Masak ke sudah? Nah. Makanya mestinya kelihatan itu ke atas timbangkan mas bagian. Kamu kan makan pisau. Kemudian kita mengenal sahabat utama baginda Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Suaranya tidak ini ya, Coach. Ya. Suaranya putus-putus. Terputus-putus, tidak terdengar. Sekarang udah terdengar? Masih putus-putus? Yang lain bagaimana? Apakah suara saya terputus-putus? Halo? Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Suaranya putus. Baik. Terputus-putus. Baik. Sekarang masih terputus-putus atau sudah baik?
Dilanjutkan atau ditunggu sampai tidak terputus-putus suaranya? Masih. Masih coach, putus-putus. Masih ya. Kenapa ya? Baik. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utama baginda Nabi. Signal ya. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya manusia, bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasul yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Kita dapat pintu surga 1 aja, senang banget rasanya ya. Senang bingit. Apalagi dapat pintu surga 8. Ada pintu surga namanya Ar-Royan. Yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu Zoom meeting online hari ini, tapi kita bisa ketemu di pintu surga Ar-Royan nanti. Amin. Masih putus-putus, Bu, suara saya? Apa udah jelas? Sudah mulai jelas. Alhamdulillah. Lalu kita mengenal Darul Arqam bin Arqam, rumah Arqam bin Arqam menjadi saksi ketika dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu. Ketika masuk tahun kesedihan Rasul pada saat istrinya Siti Khadijah meninggal dan pamannya Hamzah Abu Thalib meninggal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, atau orang Indonesia sebutnya peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, melewati Sidratul Muntaha, lalu timbullah perintah sholat. Itulah kenapa banyak umat Islam yang mencintai negara Palestina. Salah satu alasan utamanya adalah di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang namanya tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Ada azan Isya di dekat rumah saya. Kita dengar azan Isya dulu ya. Break dulu. Oh iya bisa. Baik, kita lanjutkan. Lalu kita mengenal Siti Aisyah radhiyallahu anha. Menikah di usia
Sebagian ulama mengatakan di usia 7 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 8 tahun. Namun satu rumah, sebagian ulama mengatakan di usia 11 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 12 tahun. Dengan tingkat kematangan, kedewasaan, kecerdasan yang luar biasa Siti Aisyah dibanding kita semua. Lalu mukjizat di zaman Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Yang sudah selesai saya baca, teman-teman baca, kita semua baca setiap harinya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Israel untuk turun ke bawah. Allah mengatakan, "Hai Jibril, Israel, laksanakan perintahku hari ini, cabut nyawa Rasul hari ini. Kalau beliau menolak dicabut nyawanya hari ini, balik lagi ke atas." Rasul sedang sakit berada dalam pangkuannya Fatimah, anaknya. Turunlah malaikat Jibril sama malaikat Israel ke bawah. Tiba-tiba malaikat Jibril berhenti. Sit. Karena malaikat Jibril berhenti, malaikat Israel juga berhenti. Sit. Ditanya, "Hai Jibril, ente kenapa berhenti?" "Udah, kamu lanjutin aja." "Kenapa?" Apa jawab malaikat Jibril? "Saya nggak tega kamu mau cabut kekasih saya." Saking dekatnya beliau, malaikat Jibril sama Rasul, maka disebutlah Rasulullah SAW adalah kekasihnya. Baiklah, turunlah malaikat Israel tanpa malaikat Jibril, ketok pintu, tok, tok, tok. Dibuka sama Fatimah. Dia tengok ke kanan, dia tengok ke kiri, nggak ada orang. Emang bukan orang yang datang. Yang datang adalah malah malaikat. Dan cuman satu orang yang mendapatkan pertanyaan seperti ini sama malaikat Israel. Ya Muhammad, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Wah, ini pertanyaan benar-benar tidak semua dapat ya pertanyaan ini. Baik, saya mau bertanya dengan Anisha Nuraini. Apa kabar? Baik, Kak. Tinggal di mana Anisha Nuraini? Di Bengalon. Bengalon tuh di Samarinda ya? Bukan. Apa tuh? Kabupaten apa? Assalamualaikum. Ya, kecamatan di Kabupaten Kutai Timur. Oh, Kutai Timur. Waalaikumsalam, Mas. 5 jam perjalanan darat. 5 jam perjalanan darat ke Kutai Timur. Oke. Anisha, besok Ya, Kak. ba'da asar, malaikat Israel datang ke tempatnya Anisha Nuraini. Beliau nggak minta nasi goreng, nggak minta roti bakar, nggak minta mie rebus, nggak penting buat malaikat Israel gitu-gitu. Nanya sama Anisha, ya Anisha, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Jawaban Anisha apa? Tapi kan nggak bisa ditunda. Ya, seandainya dapat pertanyaan begitu besok. Pilihannya hanya 2.
Pilihannya ada 2. Apa jawaban Anisha? Ditunda. Amin. Ditunda dulu, Kak. Oh, Menaikkan orang tua haji. Oke, belum siap ya. Luar Amin. biasa. Kuliah juga belum kelar, Pak. Ya. Baik, Anisha Nuraini Kutai Timur, terima kasih. Sekarang saya bertanya sama Jaini Rahman. Apa kabar Jaini Rahman? Alhamdulillah baik, Kak. Jaini Rahman tinggal di mana? Tenggarong. Tenggarong. Anisha Nuraini Bada Asar, Jaini Rahman besok Bada Zuhur malaikat Israel datang ya. Waduh. Emang kalau orang baik jangan lama-lama di dunia ini ya. Jangan. Jangan, Pak. Malaikat Israel datang Bada Zuhur ke tempat Jaini Rahman. Beliau nggak minta bubur ayam. Beliau nggak minta lontong sayur, apalagi nasi padang nggak. Nanya sama Jaini Rahman, ya Jaini Rahman, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Jaini Rahman apa? Kalau saya sih, kalau besok zuhur dicabut nyawanya, ya terserah aja. Terserah aja bagaimana? Cabut atau terserah ditunda? Allah. Dicabut, Dicabut ya. dicabut aja. Nangis tuh busetnya Bosan ya. hidup. Yang benar. Orang keluarga tuh nangis tuh ya. Benar ini ya. Baik ya. Teman-teman kalau ada salah-salah ya Maja ini minta maaf dari sekarang ya. Minta maaf ya. Ya, utang piutang apa aja lunas ya cuma 1.000 kan. Baik ya ini keren banget. Kamu itu jawaban muslim sejati ya. Baik. Kalau saya sama Anisha tuh ya. Ditunda aja. Saya lagi cari teman ceritanya ya. Baik, kita cari lagi ya. Kita cari lagi satu orang berikutnya lagi. Beban keluarga. Beban keluarga. Oke. Siapakah yang Pertanyaannya diganti saja, Kot. Yang datang jangan malaikat pencabut nyawa. harusnya malaikat apa? Yang datang malaikat pemberi rezeki. Kamu mau 1 miliar atau 1 triliun? Baik. Nanti ke sesi yang lain ya, Bu ya. Atau pemberi ilmu. Siap. Kamu mau menghafal Al-Quran atau apa begitu, atau keluar ke Amerika Serikat? Enggak, minta diberi istri. Oh, minta diberi istri ya. Istri atau kuliah S3 begitu ya? Oke, saya lanjut ya, Bu. Cuman itu hanya seandainya. Artinya apa? Pertanyaan tidak mungkin hadir kepada kita. Pertanyaan cuma hadir sama idola kita yang lagi kita bahas saat ini, yaitu baginda Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya idola kita ini dapat pertanyaan begitu, beliau nggak langsung jawab iya deh, cabut aja enggak. Beliau nggak langsung jawab ditunda aja, bagaimana enggak. Allahumma shalli alaihi. Beliau mengatakan malaikat Jibril kemana? Karena beliau udah tahu siapapun di antara kita yang mau dicabut nyawanya, itu akan dibersamai 2 malaikat, yaitu malaikat Jibril sama malaikat
Israel. Kalau bahasa kita nih, malaikat Jibril kemana gitu. Langsung Jibril ditelepon. Jibril, turun, kata malaikat Israel. Turun, kemudian dia masuk ke kamar Rasul, lalu memalingkan muka seperti ini. Memalingkan badan, memalingkan muka, kayak orang ngambek. Pernah ngambek nggak teman-teman? Kenapa beliau begitu? Karena nggak tega, kekasihnya mau dicabut nyawanya. Siapa yang tega ngelihat coba? Tuh udah datang, kata malaikat Israel. Rasul nanya lagi, kalau begitu nanti nasib umatku bagaimana ya? Masya Allah. Udah mau dicabut nyawanya, yang diingat adalah umatnya. Kamu tenang aja. Nanti ada dua wasiat, dua pegangan yang akan menyelamatkan umatmu di muka bumi ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Baik. Kalau memang sudah waktunya, silahkan cabut nyawa hamba. Dicabut teman-teman, adik-adik, dari ujung kaki. Merasakan proses sakaratul maut. Sebaik, sebagus, sekeren, semulia akhlaknya baginda Nabi, sakitnya proses sakaratul maut bagaikan 1000 tebasan pedang. Ngeri ya. Kita ketusuk duri pernah nggak? Ketusuk jarum. Itu cucunya pedang, cicitnya pedang. Bagaimana kalau pedang ya? Dalam proses sakarat maut, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, seperti ini rasanya sakit sakaratul maut, ya Allah. Biar hamba saja yang merasakan, ya Allah, umat hamba jangan." Itu salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berarti Kak Sakti, adik-adik, Bapak Ibu dosen, kita semua nanti pada saat akan meninggal akan merasakan proses sakaratul maut. Sampai di gorgoro, gorgoro ini bahasa Indonesia adalah tenggorokan, keluarlah kalimat Rasul yang kita semua tahu, terkenal sekali, masyhur sekali, yaitu Rasul mengatakan apa? Ummati, ummati, ummati. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasul mau meninggal tidak menyebut nama ibunya Aminah, tidak menyebut nama ayahnya Abdullah, tidak menyebut nama istrinya Khadijah, tidak menyebut Fatimah anaknya, tidak menyebut cucu kesayangannya Hasan dan Hussein. Tapi Rasul mengatakan apa? Ummati, ummati, ummati. Halo Akbar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Akbar tinggal di mana? Kutai Barat, Coach. Kutai Barat. Akbar bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW atau tidak? Insya Allah. Berarti secara nggak langsung, secara tidak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal beliau mengatakan apa? Akbar, Akbar, Akbar. Banyakin sholat. Misalnya. Said Sultan Nazwa, apa kabar Said Sultan? Alhamdulillah baik, Coach. Said Sultan tinggal di mana? Saya dari Tenggarong, Coach. Kutai Kartanegara. Said Sultan Nazwan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudahan termasuk, Coach. Ya, berarti cara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal beliau mengatakan apa? Said Sultan, Said Sultan, Said Sultan. Banyakin puasa.
Aditya Aulia Rahman, apa kabar? Baik, Coach. Tinggal di mana? Aditya Aulia Rahman. Di sangat-sangat, Coach. Di mana? Di sangat-sangat. Aditya Aulia Rahman bagian dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Coach. Berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal beliau mengatakan apa? Aditya Aulia Rahman, Aditya Aulia Rahman, Aditya Aulia Rahman. Banyakin sedekah. Ya. Begitu cintanya baginda Nabi, ketika beliau akan meninggal, yang disebut adalah kita nih umatnya. Kita nih umatnya, kalau tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kata Bang Haji Roma Irama, terlalu. Iya. Dulu ada lagunya gimana? Siapa yang cinta pada nabinya, pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu, Muhammadku. Ternyata adik-adik, kawan-kawan mahasiswa yang Sakti hormati, itu bukan kata terakhir yang Rasul ucapkan. Masih ada satu kata lagi sebelum seluruh nafasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebut apa? Rasul sebut satu kata lagi, yaitu kata apa? Kata solu, solu, solu. Solu, solu, solu. Salat, salat, salat. Makanya kita, adik-adik, teman-teman mahasiswa semua harus menjaga salat kita. Ini juga nasihat buat saya sendiri, menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu kita. Saat pandemi ini pilihan. Boleh di musola atau di masjid, atau boleh di rumah. Ya, saat sedang wabah pandemi saat ini. Barulah seluruh nafas beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solu, solu, solu. Salat, salat, salat. Lembutnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama kaum kafir Quraisy seperti yang tadi Sakti bilang, ketika beliau dilempar kotoran unta, beliau tidak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit, siapa orang yang pertama yang menjenguknya? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama suku Badui juga begitu, ada yang buang air kecil sembarangan. Umar udah keluarin pedang mau tebas lehernya ya. Rasul, jangan. Kamu bersihin itu. Diajak ngobrol baik-baik sama Rasul. Oh iya, maafkan saya Rasul. Perlahan namun pasti masuk hidayah Islam, akhirnya masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Bakar menanyakan kepada Aisyah, "Hai Aisyah, apa amalan Rasul yang belum pernah saya lakukan?" Aisyah mengatakan di depan sana tuh di pasar tuh ada kakek tua buta orang Yahudi. Rasul sering kasih makan orang itu. Datanglah Abu Bakar ke sana kemudian melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi makan kakek tua buta orang Yahudi. Sepanjang dikasih makan, kakek tua buta orang Yahudi itu selalu mengatakan, Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Dikasih makan sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, 3 hari. Sama responnya, reaksinya kakek tua buta orang Yahudi itu mengatakan begitu. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Masuk hari keempat, hari kelima, kakek tua buta orang Yahudi itu merasakan makanannya tidak selembut yang biasanya. Lalu bertanya sama orang yang kasih makan itu, ini makanannya tidak selembut yang biasanya ya? Iya, kek. Kemana orang yang biasa kasih makan saya?
orangnya sudah meninggal. Wah, padahal orang itu orang yang sangat baik ya. Dan makanannya lebih lembut ketika diberikan makan dibanding kau kasih makan ke saya. Saya belum kenal siapa orang itu ya namanya. Benar, kakek mau tahu orangnya? Benar. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung kakek tua buta orang Yahudi itu nangis. Ternyata yang selama ini saya hina, saya caci maki. Ternyata orangnya itulah orangnya yang selalu baik sama saya. Saya telah salah sangka kepada beliau. Anak muda, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dengan kelembutan, akhlaknya yang begitu luar biasa. Bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, akhlaknya juga begitu luar biasa. Ketika Rasul pulang tengah malam, ada agenda dakwah di luar rumah, Aisyah sudah tertidur, pintu sudah terkunci semua, pintu rumah. Rasul ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok tok tok, assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau tidur di depan pintu rumahnya. Di sepertiga malam, Siti Aisyah terbangun merasakan hal yang ganjil. Betul saja. Suami tercintanya belum pulang. Dia cek kanan kiri. Dia buka pintu, ternyata Rasul tertidur di depan pintu rumah. Aisyah berlinang air mata. Maafkan saya ya Rasul. Tapi Rasul tidak marah. Begitu luar biasa. Coba adik-adik, teman-teman, pulang ke rumah jam 11 malam, pintu udah kekunci semua, ketok pintu, nggak ada yang bukain, udah 3 kali ketok pintu. Mungkin kita akan merasa marah dan emosi. Pak, Bu, mana sih nggak ada yang bukain pintu nih ya? Gitu. Ketika Rasul mendapatkan minuman teh, Telepon lah. ya, yang rasanya asin, Rasul nggak marah. Ayo Aisyah kita minum bareng. Dan sedekahnya kepada anak yatim, dekatnya beliau sama anak yatim, perlu kita contoh. Perlu kita panuti, harus kita contoh dan kita panuti, teladani. Sedekahnya totalitas. Kira-kira akhlak kita sama akhlak Rasul beda tipis, beda jauh, atau beda jauh banget? Beda jauh banget. Ini alasan kenapa jawabannya adalah beda jauh banget. Rasul itu teman-teman, ketika beliau selesai sholat subuh misalnya, beliau sholat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau ingat di rumahnya masih ada uang. Tahu uang ya? Money bahasa Inggris, piti bahasa Minang ya. Beliau nggak langsung berdoa, beliau langsung berdiri, berjalan menuju rumahnya yang terintegrasi atau menyatu dengan masjid. Dia ambil uangnya, dia masukin, kalau kita disebutnya kotak amal, kemudian beliau duduk kembali. Hatinya tenang berdoa, hatinya khusyuk berdoa. Kalau beliau sudah tidak punya uang di rumahnya, Masya Allah. Kalau kita bagaimana teman-teman, Bapak Ibu? Kita kalau nggak megang uang, tenang nggak hati kita? Kalau megang uang, tenang nggak hati kita? Gitu ya. Itulah bedanya begitu jauh. Tapi kita tidak boleh pesimis. Kita harus terus berusaha meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Fathu Mekah yaitu peristiwa pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah Islamnya dibantu oleh 4 sahabat utama. Baginda Nabi disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tadi sudah saya bahas, Abu Bakar As-Siddiq.
sahabat utama baginda Nabi, laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya manusia, bukan nabi, bukan rasul yang dapat surga, pintu surga 8 pintu. Yang kedua, salah satu sahabat favorit saya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam dikenal sebagai preman pasar, bahasanya begitu. Jago berantem, jago gulat. Di Mekah itu dekat pasar Ukas, tiap tahun ada lomba balap kuda, ada lomba syair. Kalau ada yang jago-jago penyairnya ditempel ya di Ka'bah itu. Ada lomba gulat. Umar itu tiap tahun selalu menang lomba gulat. Jagoan, jawara. Umar yang pada waktu itu masih menyembah berhala, melihat ada ajaran Islam, ada ajaran sesat yang namanya ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Pada hari itu Umar ingin membunuh Muhammad. Udah bawa pedang, dia jalan. Pada saat jalan dicolek sama temannya. Umar, ente mau kemana? Mau membunuh itu. Itu siapa? Si murtad itu. Siapa? Muhammad. Siapa lagi? Yang telah memecah belah kita, yang telah menghancurkan berhala-berhala kita, siapa lagi kalau bukan Muhammad mau saya bunuh hari ini? Ente salah kali Umar. Salah kenapa? Ya salah. Salah kenapa? Apa benar kamu mau membunuh Muhammad sedangkan adikmu Fatimah malah masuk Islam? Beliau tahu adiknya masuk Islam, makin merah mukanya. Orang lain mau dia bunuh. Orang lain mau dia celakain. Adiknya sendiri malah mau masuk Islam. Langsung muter arah ke rumahnya Fatimah. Di situ Fatimah sedang membaca lembaran-lembaran Quran disebut dengan suhuf. Ketika datang Umar, dipegang langsung suhufnya. Fatimah, karena beliau adalah kakaknya, pantas cocok dipanggil abang. Iya bang, apa benar berita di luar sana bahwa kau telah masuk Islam? Kata Fatimah, bang, kalau memang Islam ini agama yang benar, sudahlah, nggak usah belit-belit, ngaku saja apa benar kau masuk Islam. Begitu Fatimah mengatakan iya, langsung ditampar sama Umar. Tush, jatuh tersungkur Fatimah. Suaminya Fatimah mau belain, dibanting. Tush, jagoan, jago gulat. Ketika Fatimah jatuh tersungkur, lembaran-lembaran Quran disebut suhuf itu berceceran. Umar, kalau bahasa zaman now itu kepo, ingin tahu. Apa itu? Langsung diambil Fatimah, berdiri lagi. Suhuf. Suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran Quran. Coba saya lihat, gak boleh. Saya mau lihat, gak boleh. Kalau kau mau lihat, mandi dulu. Diturutin apa kata adiknya. Kemudian udah mandi, dibuka. Masuk surat pertama namanya Quran surat Toha. Ayat pertamanya adalah Toha. Masuk cahaya-cahaya hidayah Islam ke dalam hatinya Umar. Lalu Umar mengatakan, ini ayat-ayatnya begitu indah sekali. Belum pernah saya melihat ayat-ayat seindah ini. Di mana Muhammad, Fatimah? Tidak akan saya beritahu kalau kau akan membunuhnya. Tidak akan saya membunuhnya, Fatimah. Di mana beliau sekarang? Darul Arqam. Langsung beliau ke rumah Darul Arqam. Di situ sahabat lagi pada kumpul, termasuk paman Rasul, yaitu Hamzah, disebut jago berantem juga. Ketok pintu, tentu belum Assalamualaikum, belum masuk Islam. Tok, tok, tok.
Siapa di luar? Umar. Umar datang langsung pada deg-deg deg-degan semuanya. Wah, gawat ini, bagaimana ini? Gimana ya Rasul? Bukakan pintunya. Kalau beliau niatnya baik, ayo kita sambut. Kalau beliau niatnya buruk, ayo kita waspada. Dibuka pintunya sambil terbata-bata Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Takbir semua di rumah Darul Arqam tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Umar saat itu betul-betul ganjalan, hambatan, halangan Islam berkembang pesat saat itu. Itu masih fase dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu. Ketika Umar masuk Islam, berubah 180 derajat dari yang sangat membenci Islam menjadi sangat mencintai Islam. Sejak saat itulah Umar selalu di barisan terdepan, di front terdepan dalam membela Islam. Ya, dalam membela Islam. Kemudian Umar sempat menanyakan begini sama Rasul, ya. Ya Rasul, ada apa Umar? Bukankah kita ini agama Islam ini agama yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Kalau gitu ngapain kita dakwah sembunyi-sembunyi, kita dakwah terang-terangan saja. Kata Umar, saking cintanya beliau sama Islam dan saking cintanya beliau sama Rasul, waktu tahu dapat informasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dikasih tahu sahabat, ya Umar, Rasul telah wafat. Bukannya sedih malah melotot. Kamu ngomong apa? Rasul telah wafat. Siap, dia keluarin pedang makin melotot. Siapa yang bilang Rasul telah wafat? Saya akan tebas lehernya dengan pedang saya. Abu Bakar datang, ya Umar, Rasul telah wafat. Rasul juga manusia. Yang namanya manusia juga pasti akan merasakan mati atau wafat. Baru Abu Bakar yang ngomong, Umar percaya, bagaimanapun baiknya akhlak Nabi, budi pekertinya Nabi, tapi Nabi juga manusia. Yang namanya manusia pasti akan merasakan mati. Sedih luar biasa Umar. Bahkan jabatan Amirul Mukminin sebenarnya sempat akan diberikan ke Umar dulu, bukan Abu Bakar dulu. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, engkaulah Amirul Mukminin selanjutnya. Engkau ya Abu Bakar. Abu Bakar ngomong lagi, tapi engkau lebih utama ya Umar. Keutamaan saya akan saya berikan untuk mendukung kau jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Minum dulu ya. Ya, mari Mi. Silakan yang Mari haus, yang minum. haus, minum dulu. Ya. Barulah ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, jabatan Amirul Mukminin dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab salah satu khalifah yang sederhana sekali hidupnya. Bahkan punya baju bagus ya, baju ziroh namanya. Kalau bahasa kita baju gamis ya. Itu cuma 2, 1 tambelan lagi. Pernah beliau terlambat untuk mengisi khotib Jumat. Beliau datang ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya terlambat. Saya barusan habis nungguin baju kering, baru saya makanya datang ke sini. Nungguin baju kering, seorang khalifah, sederhana sekali hidupnya.
Ketika beliau datang ke rumah anaknya, nama anaknya adalah Abdullah bin Umar. Anaknya lagi makan daging. Abdullah bin Umar, iya ayah, lagi makan apa? Makan daging. Makan daging sesuatu yang halal. Ya. Sesuatu yang halal yang beliau makan. Umar sebagai ayahnya bukannya senang gitu ya lihat anaknya sudah mandiri begitu makan daging, malah cembetut, marah. Subhanallah. Kamu itu anak Amirul Mukminin, enak-enakan makan daging. Tuh lihat di luar sana. Banyak orang yang susah, banyak orang yang kelaparan. Beliau nggak mau keluarganya difitnah sama orang lain. Wah, keluarga Amirul Mukminin itu enak-enak makan daging. Kita nih susah hidupnya. Ketika Umar bin Khattab sedang melakukan kunjungan, melihat, bahasa sekarang itu belusukan ya. Belusukan itu sebenarnya bukan dari zaman sekarang, dari zaman sahabat, dari zaman Rasul itu sudah melihat kondisi masyarakat sekitar. Beliau melihat peternakan itu banyak sapinya. Kalau terlihat, kalau terlihat antum. Nah, sapinya kurus-kurus. Ketemu satu sapi di peternakan itu, sapinya gemuk-gemuk. Ini sapi siapa? Tanya sama Pak peternak. Ya. Misalnya. Di OVO ada. Uang cash di situ. Mama kali. Salam. Ini sapi siapa Pak ternak? Pak peternak. Ini sapi Abdullah bin Umar. Oh. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar. Datang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, iya ayah. Ini gimana cerita sapi ini? Iya begini ayah, ini kita rawat dari kecil sapi ini sama Pak peternak. Kemudian berkembang, tumbuh baik dan hasilnya merupakan sesuatu yang layak kita terima. Yang halal kita terima. Siapapun kita sebagai orang tua, kayak Bu dosen, Pak dosen, udah punya anak, sukses dia berentrepreneur, ya, berdagang, bangga rasanya hati orang tua ayah ibu. Apalagi dengan cara-cara yang baik, yang bagus, yang halal. Tapi tidak dengan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan apa? Subhanallah, kamu itu anak Amirul Mukminin. Jual sapinya, ambil yang kamu butuhkan, sisanya kasih kepada yang membutuhkan. Beliau nggak mau difitnah sama warga sekitar, sama rakyatnya. Wah, mentang-mentang anak Amirul Mukminin, ini bisnis segalanya lancar, nggak mau dia difitnah seperti itu. Bahkan ketahuan teman-teman, Khalifah Umar bin Khattab itu punya utang. Punya utang, sekelas presiden Baitul Mal dalam genggamannya, itu punya utang. Sahabatnya berembuk musyawarah, Tolha, Zubair, Utsman, dan Ali. Ini khalifah kita punya utang, bagaimana ini? Kita naikkan aja, usul aja naikin gajinya biar bisa bayar utang. Tapi jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong, beliau nggak bakal setuju. Kita minta anaknya saja yang ngomong. Hafsah, salah satu istri Nabi SAW. Hafsah ngomong, ayah, ya Hafsah, bagaimana kalau gaji ayah dinaikin biar bisa bayar utang? Hafsah, iya ayah, ini pasti bukan kamu yang ngomong ya, ini titipan omongan ya. Enggak ayah, berusaha menutupi Hafsah. Kamu tahu siapa idola saya? Tahu Rasulullah SAW. Berapa beliau kasih baju engkau? Cuman 2. Tidurnya seperti apa? Tidurnya dengan pelepah kurma, kalau bangun membekas di bagian belakangnya. Itu orang yang saya cintai, Hafsah. Dan ketika beliau meninggal, rumahnya dijual, maka disebut dengan Darul Qadha. Rumah buat bayar hutang. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, ketika sedang rapat dengan menteri dan penasehat, menterinya ada yang ngomong, khalifah, ini kita di Kufah ini kita bingung. Kita kasih pemimpin yang tegas, rakyat ngeluh. Kita kasih pemimpin yang lemah lembut, ya, yang lembut, ya, rakyat ngeluh. Penasehat ada yang ngomong, khalifah saya punya calon, kalau ini mah nggak asing lagi. Bisa memimpin yang ini. Siapa?
Abdullah bin Umar. Wah, nama anaknya. Bukannya senang nama anaknya disebut, malah melotot. Jangan bawa-bawa anak Umar dalam mengisi kekosongan kepala daerah di sini. Kalau berhasil cukup 1 Umar. Kalau gagal cukup 1 Umar. Beliau nggak mau membangun dinasti pemerintahan keluarga, dinasti politik. Bapaknya presiden, anaknya wali kota, menantunya gubernur, itu nggak ada. Begitu luar biasanya Umar bin Khattab dalam menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah. Ketika ada pembagian harta warisan, kumpul sahabat kerabat keluarganya, harta gonimah. Harta gonimah itu harta rampasan perang gitu ya. Sahabat kerabat keluarganya mengatakan begini sama Khalifah Umar. Hei Umar, hai Khalifah Umar, kita kan keluargamu, kita kan sahabatmu, kita kan saudaramu, kita kan kerabatmu, kita lah yang dapat dulu bagian. Apa jawab Khalifah Umar? Kalau kau keluargaku, kalau kau kerabatku, kalau kau sahabatku, kalau kau saudaraku, tunggu nanti ya, belakangan kalau ada sisa-sisanya. Udah tunggu nanti belakangan kalau ada sisa-sisanya. Ya Allah, Khalifah Umar mah nggak ada sisanya, semua dibagiin ke orang-orang fakir, ke orang-orang miskin yang membutuhkan. Ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin, beliau mengutus Mesir. Mesir itu dulu bukan negara ya. Mesir itu dulu provinsi, dipimpin oleh gubernur yang bernama Amr bin As. Amr bin As hidupnya bak kaisar. Istananya megah, pakaiannya mewah. Berencana membangun masjid raya, masjid besar di depan kantor gubernur. Tapi terganggu di depan kantor gubernur ada gubuk reot kecil punya orang Yahudi lagi. Datang beliau sama kepala proyek, ketemu sama orang Yahudi. Yahudi, ada apa? Kau tahu? Belum. Ya belum saya kasih tahu. Ada apa sih Pak? Ini kita mau bangun masjid. Masjid raya, masjid gede. Gubuk kamu kena proyek. Kita ganti 2 kali lipat. Nggak mau, Pak. Saya udah nyaman di sini. 3 kali lipat. Nggak mau, Pak. Saya udah nyaman di sini. Saya kan duluan, Pak, bikin gubuk, Pak. Kemudian Bapak bikin depan kantor gubernur belakangan. Saya terima, Pak. Nggak apa-apa. Orang saya udah nyaman tinggal di sini, Pak. Kok tiba-tiba Bapak mengusir saya sih? Saya ganti 4 kali lipat. Bapak mau ngomong 6 kali lipat juga saya nggak mau, Pak. Saya udah nyaman di sini, Pak. Marah gubernur, panggil kepala proyek, gusur aja nih orang. Digusur tuh orang Yahudi. Nangis berlinang air mata orang Yahudi itu mengatakan, ya ampun, begini ya nasib rakyat kecil. Udah jatuh ketiban ember lagi. Enggak ya. Sungguh tidak enak rasa jadi rakyat kecil. Lalu kemudian orang Yahudi itu pikir-pikir bukan gubernur yang paling tinggi, masih ada khalifah. Ngadu sama khalifah, ngadu teman-teman, jalan kaki. Ke khalifah dari mana? Dari Mesir ke Madinah. Jauh apa dekat? Jauh, jauh banget. Dalam jalan kaki orang Yahudi itu mengatakan gubernurnya aja galak seperti ini, gimana khalifahnya? Saya bukan orang Islam. Apa saya didengerin kalau saya ngadu? Jalan kaki adik-adik. Dari Mesir ke Madinah. Jauhnya luar biasa. Sampai di depan gerbang pintu kota Madinah. Orang Yahudi lihat ada yang lagi duduk di situ. Permisi Pak, ya. Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya terbuat dari apa, Pak? Istananya terbuat dari lumpur. Dari lumpur.
pasukannya, pasukan pengawal berkuda, pemanah. Pasukan pengawalnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang yatim. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Jubah emas atau bagaimana, Pak? Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Bapak tahu dia di mana? Tahu. Di mana, Pak? Di depan ente. Ternyata yang dicari itulah orangnya. Langsung kalau bahasa kita tuh, lapor, Pak. Ada apa? Bapak punya gubernur di Mesir, zolim, Pak. Zolim. Gimana cerita zolimnya? Iya, kita kan punya gubuk. Ya udah lama. Lalu kemudian ada kantor gubernur di depan rumah. Iya, nggak apa-apa. Kemarin tiba-tiba Pak Gubernur mau bikin masjid. Rumah saya digusur. Saya nggak mau. Saya cari keadilan, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Jangan begitu-begitu aja. Coba kamu ambil itu, ada tulang unta kamu bawa ke sini. Ya. Kata orang Yahudi, ya Pak, kalau tulang unta mah di Mesir banyak, Pak. Saya cari keadilan. Udah kamu bawa aja ke sini. Iya dah. Disodet tuh tulang untanya sama Khalifah Umar. Prek. Nih kamu kasih. Sampaikan salam saya dari Khalifah Umar bin Khattab. Makin bingung tuh orang Yahudi. Ya udah, zaman dulu ya, teknologi nggak secanggih sekarang, percaya aja. Nggak ada yang namanya Facebook, Twitter, YouTube, nggak ada. Jalan kaki, ya. Sampai dari jalan kaki lagi, bayangin teman-teman, dari Madinah ke Mesir, jauhnya, Masya Allah, minta ampun. Jauh banget, jalan kaki lagi. Sampai di depan pintu ruangan Pak Gubernur, ketemu Pak Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap khalifah. Lalu saya dapat tulang nih buat Bapak. Amr bin As dapat tulang disodet begitu, langsung bercucuran keringat, langsung panggil, hei kepala proyek, ini masjid gak jadi diriin. Ini gubuk orang Yahudi, dirin lagi. Makin bingung orang Yahudi itu, baru tahu, saya baru lihat kali ini Pak Gubernur takut cuman sama tulang, kata dia. Ada apa sebenarnya Pak Gubernur? Ini sebuah peringatan kepada saya. Seolah-olah Khalifah ingin mengatakan dalam tulang ini, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu jadi pemimpin dan kamu bersikap sewenang-wenang sama rakyatmu. Kamu harus lurus, kamu harus adil sebagaimana idola kita Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Lurus, adil. Kalau kau nggak lurus, kalau kau nggak adil, maka saya yang akan meluruskan kau dengan pedang saya. Waduh, siapa yang nggak takut digituin? Ternyata Islam itu adil ya Pak. Adil. Kamu jangan asal lapor saja. Langsung cahaya Islam masuk. Kalau begitu Pak, rumahnya mau kamu jual? Enggak Pak. Bapak ambil aja. Sama sumur-sumurnya Bapak ambil aja dah. Nih Bapak saksiin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Akhlaknya begitu luar biasa. Ketika beliau sedang belusukan, melihat kondisi rakyatnya, dalam satu rumah, beliau ketemu ada seorang bayi yang nangis. Ibunya sedang masak. Tar dulu ya nak, sabar ya nak. Bunyi glubuk gitu ya. Anaknya kembali nangis. Nih ya. Ditungguin, itu kok masakan nggak mateng-mateng. Kemudian sama kayak kita pernah nangis, setelah nangis biasanya ngantuk. Akhirnya tertidur, bayi itu ketok pintu. Tok. Dibuka sama ibu itu, dilihatnya, ibu itu nggak tahu di depannya adalah khalifah. Khalifah nanya, ibu tadi masak apaan, Bu? Saya nggak masak apa-apa, Pak. Tadi bunyi glubuk-glubuk itu apaan?
Saya cuma masak batu, Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi yang dimasak, Pak. Kata Khalifah, wah ibu sudah bohongi anak ibu sendiri. Lalu apa kata Khalifah? Ini pertanyaan keren. Siapapun seorang pemimpin sebaiknya memang melakukan hal yang sama seperti Umar bin Khattab. Emang Khalifah Umar bin Khattab bagaimana sih Bu ngurusin rakyatnya? Ibu itu menjawab dengan mantap yang nggak tahu di depannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Waduh Pak, Khalifah Umar mah zolim. Zolim Pak, dia nggak tahu nasib rakyat kecil seperti saya. Ajudannya, pengawalnya, Khalifah udah geram tuh dipegangin sama Umar. Oh kalau begitu tunggu ya Bu. Langsung Umar lari bergegas mengambil gandum di pusat di bagian logistik, di gudang logistik. Ajudannya pengawalnya Khalifah mengatakan udah kami bawakan ya Khalifah. Jangan, apakah nanti sanggup menanggung beban dosa saya di akhirat? Langsung diem. Dibawa ke rumah ibu itu, dimasakin gandum, ya. Kemudian udah mateng, dibangunin anaknya makan bersama. Dalam makan bersama itu, ibunya mengatakan, terima kasih ya Pak. Ternyata Bapak lebih baik dari Khalifah Umar bin Khattab. Bapak itu tersenyum, Khalifah tersenyum aja. Kemudian ibu itu lupa, belum kenalan. Mohon maaf Pak, nama Bapak siapa ya? Saya ya Khalifah Umar yang ibu bilang tadi. Waduh. Kita kalau jadi ibu itu mungkin langsung tersedek kali ya. Tapi itu luar biasanya Khalifah Umar tidak anti kritik. Menerima siapapun yang mengkritik beliau. Tidak yang mengkritik langsung dipenjara, langsung hilang. Itu enggak. Menerima siapapun yang mengkritik beliau. Lalu kita mengenal Ali bin Abi Thalib yang punya keilmuan yang baik, yang menikahi anaknya Rasul Siti Fatimah, menantu Rasulullah SAW. Dan juga Utsman bin Affan yang kedermawaannya, kekayaannya, hartanya yang begitu banyak disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Khulafaur Rasyidin, sahabat utama baginda Nabi yang begitu luar biasa. Yang sudah selesai kita contoh, tiru, dan panuti. Dan mereka lah termasuk orang-orang yang soleh. Bukan orang-orang yang salah. Lalu seperti apa contoh orang-orang yang tidak soleh itu? Ya, kita lihat dalam video berikut ini. Baik, kita tunggu. Oke, sepertinya ada gangguan nih videonya. Kita lanjut. Nah, ini bisa nggak nih? Wih, keluar. Itu bisa tuh. Nah. Mana dia? Sebentar.
Baik. Ah. Jalan semua. Baik. Kita stop share dulu sebentar. Kita lanjut dulu. Tunggu sebentar ya, ada gangguan sedikit. Nah. Baik, kita tunggu dulu. Zoom meeting-nya sedang ada gangguan sebentar. Nah, inilah contoh anak yang tidak soleh, anak yang mengikuti ayah ibunya baik, nah inilah contoh masuk dari apa jangan kita, nah itulah yang kita ikut. Wah, kelebihan. Mundur lagi.